Ya mungkin udah kebiasaan majikan Hongkong ya kayak gitu ya, sifatnya ya. Jadinya ya wajar sih kaget, kaget. Baik, majikan baik ya alhamdulillah tuh ya itu maafan itu dia minta yang keinginan nggak sesuai gitu. Dia marah, misal aku lupa sedikit lupa ya ngocehnya sampai pagi sampai malam nggak berhenti ngocehnya. Tuh maafannya kayak gitu. Yang saya maksud kenapa nggak sekali aja ngomong udah beres itu ya, nggak mau dia ngomong sampai ntar malam belum selesai gitu. Ngono ya? Itu yang buat maafan jadinya pusing kepala. Piye pengalamannya Hongkongnya? Gurih kah Pengalaman dolar Hongkongnya? ya pengalaman baru pertama kali ya sangat-sangat sedih lah Mbak Angel ya cerita. Angel? Angel. Ya memang kudu harus dijalani, dilakoni, dinikmati. Majikannya piye majikannya? Ya sebenarnya majikan sih apik sih Mbak. Bagusnya dalam segi makanan, tempat tidur, istirahat sih cukup. Tapi dia apa ya ngomongnya maafan lah. Maafan? Ngoceh, wis ngomong. Ya mungkin udah kebiasaan majikan Hongkong ya kayak gitu ya, sifatnya ya. Jadinya ya wajar sih kaget, kaget. Ngomong-ngomong baru kerja berapa lama di Hongkong? 3 bulan, jalan 4 bulan. Baru jalan 4 bulan, mengenal dengan majikan Hongkong. Iya. Kesan pertama kaget, jantungan? Ya, agak stres, rambut rontok. Sebegitunya? Iya Mbak, setiap kali sisiran, rambut itu segenggam, rontok. Nyapa kok sampai stres? Piye? Iya. Ya mungkin karena omelan dari majikan bikin stres ya. Ngomelnya karena apa? Dasar majikan stres apa pekerja gak ada benernya? Nah, kerja nggak ada benernya. Sudah dicoba. Sudah dicoba untuk ya nurutin majikan mintanya apa ya diturutin udah. Tapi kadang-kadang serba salah. Apa yang bikin salah entah nggak tahu. Sepertinya nggak sesuai sama yang dia inginkan, mungkin salahnya di situ. Ini majikan siapa? Cewek atau cowok? Cewek, kalau cowok sih nggak ngerti, maksudnya kalau bos laki-laki beres, taunya beres, nggak mau ikut campur itu urusan pembantu sama ibu gitu, udah terserah ibu yang ngatur gitu. Kalau majikan laki sih oke, baik-baik aja lah dari segi makanan sama baik-baik saja, nggak ada masalah, tempat tidur nggak ada masalah, selimut 3 dibeliin selimut baru, sendal baru datang ya dibeliin 3 setel sendal, baju tidur, baju hangat, baju tidur maksudnya buat tiap hari takut kedinginan ya dibeliin 5 setel, nggak ada masalah. Ya mungkin rezeki saya segitu, baik, majikan baik ya alhamdulillah tuh ya itu maafan itu dia minta yang keinginan nggak sesuai gitu, dia marah, misal aku lupa sedikit lupa ya ngocehnya sampai pagi sampai malam nggak berhenti ngocehnya. Tuh maafannya kayak gitu. Yang saya maksud kenapa nggak sekali aja ngomong udah beres itu ya, nggak mau dia ngomong sampai ntar malam belum selesai gitu. Ngono ya? Itu yang buat maafan jadinya pusing kepala. Sampai rambutnya brodol? Iya, rontok Mbak Bayu. Sudah cerita sama agensi? Ya sempet cerita sama agensi ya, agensi saya nggak mau sebutin agensi siapa lah, yang penting ya agensi bilangnya jangan putus harapan, tetap semangat. Ya intinya memang Hongkong tuh memang keras, tapi keras ada baiknya. Itu kalau kamu nurut kata saya, kalau kamu nggak nurut mau notice ya terserah kamu, nasibnya penjelek. Nggak semudah yang kamu bayangkan. Kalau kamu notice, kamu otomatis pulang, nggak bakal di sini nunggu visa, nggak di sini. Otomatis kamu proses pulang lagi, tak cariin majikan kalau visa. Bilangnya gitu sih agensi. Oke, tapi saya pikir-pikir lagi. Berapa kali pikir lagi, oke lah saya nurutin majikan, coba saya pertahankan berapa bulan lagi, minimal ya habis potongan tak coba lagi. Insya Allah sih saya kuat dalam hati, dalam pikiran saya. Diwiriti ya Mbak majikane? Arep wirid ping pira Mbak, sholawat tangi turu, Al-Fatihah tangi turu sampai mereme ya wis lho Mbak, wis tak lakoni. Tak lakoni Al-Fatihah, kirimnya namanya dia, namanya majikan khususon ilaruhi jasati, nama majikan Al-Fatihah, selesainya mulu sampai tidur sudah itu Mbak, sudah saya kirimkan semua itu. Sholawat tiap hari, tiap jam detik sholawat ya. Belum sampai didengar Tuhan ya berarti? Ya kalau saya sih didengar, memang ini rezekinya dari Tuhan. Kalau saya pikir ini rezeki dari Tuhan, ini kamu harus jalan kayak gitu. Dulu kamu waktu di Indonesia minta ke sini, sudah kesini, sudah saya kabulkan, ya inilah jalan rezeki kamu, harus diterima. Mungkin ini yang dinamakan rezeki yang harus dijalani gitu. Mungkin. Tapi sampean sanggup menjalani semua ini dengan majikan yang seperti itu? Kemarin-kemarin memang saya sempat
putus asa, sempat terus saya pikir-pikir lagi, berdoa, sholawat. Oh, berarti ini yang dinamanya rezeki dari Allah. Mungkin ini jalannya saya harus lakuin. Sekarang sudah tak terima. Dari temen saran gini suruh libur. Oke lah, tak terimalah. Jalanin aja hidup memang seperti ini. Nggak usah ngoyo-ngoyo, intinya kasar ngomong, nggak usah ngoyo-ngoyo, nggak usah maksaan diri. Udah jalan aja, seiring waktu berjalan kamu pasti udah biasa, udah normal seperti yang kamu inginkan gitu. Berarti untuk menghadapi 3 bulan itu rasanya bener-bener ya bener-bener memang kadang-kadang setiap kali telepon suami, anak ya memang dia bikin bisa ketawa, curhat, bisa senyum. Selepas itu tutup telepon ya nangis lagi, terkadang di HP lihat majikan ngomong langsung nangis lagi. Memang jujur saya orangnya baperan, gampang nangis. Orangnya apa ya, baper. Kalau sedikit curhat gini apa nangis, majikan bentak gini ya berebes milih. Tapi baperan. Tapi sekarang auranya udah berubah loh. Auranya sudah sumringah loh. 50% udah nggak kayak tadi kan kayak kusut banget toh. Rasanya kayak bola itu rasanya kayak ruwet banget. Saiki sudah bercahaya. Apa karena efek lampu ya? Ya mungkin ya mungkin bener harus nurutin apa kata majikan biar kitanya betah di situ, biar kitanya enjoy kerjanya, fokus. Nggak harus mikirin ke sana-sana. Kata majikan, kamu kerja di sini tapi pikiran kamu nggak di sini. Pikiran kamu di mana-mana. Apa kamu kangen sama anak kamu, suami kamu, apa kamu do you miss your family? Then I say no, I not miss my family, if I miss my family I just call them, just like that. Oke, dan kenapa kamu nggak fokus kerjanya? Apa kamu pingin keluar? Enggak, nggak bilang apa-apa, enggak. Oke, so kamu just fokus kerja kamu, jangan pikir yang aneh-aneh. Saya nggak akan bikin kamu kasih notis kontrak putus, nggak akan. Apapun yang terjadi kamu tetap di sini. Jadi kamu enjoy your life, enjoy kamu kerja di sini. Itu majikan laki. Itu majikan laki. Majikan perempuan yang? Ya ada. Waktu bilang kayak gitu ya di samping cuma senyum aja, dengerin. Mungkin kamu tuh lama di Indonesia 7 tahun atau 8 tahun nggak kerja ikut orang. Sekarang kamu kerja di Hong Kong seperti ini, mungkin kamu harus menyesuaikan, harus berubah mindset kamu, berubah pikiran kamu gitu. Sampai nggak ngomong sama majikan, I'm really boring ma'am, nothing to do here. Yes, saya pernah bilang kayak gitu. Oke, kalau kamu boring, just kamu nothing to do here, just kamu pegangin HP, kamu ambil libur, kamu ambil cuti, nggak apa 1 bulan setiap minggu 1 kali atau 1 bulan 2 kali, it's never mind, it's okay. Sebenarnya berarti majikan itu sebenarnya ya lumayan lah, nggak dibilang buruk-buruk amat kayak gitu ya. Mungkin karena masa adaptasi kan. Jadi kita kurang bisa memahami karakter majikan, kebiasaan kerja di Hong Kong kayak gitu kan. Jadi adaptasinya itu masih belum menerima kayak gitu. Kalau dulu kan sampai di Taiwan itu kan full jam kerjanya kan padat kayak gitu kan. Ada istirahat, tapi jadi nggak ada kata-kata nganggur jamnya lebih padat pekerjaan. Kalau di Hong Kong pekerjaan sedikit, terus banyak nganggure. Jadi membuat sampean itu boring kayak gitu kan. Jadi kayak kita orang Jawa itu sungkan, terus kan kudu piye meneh kayak gitu kan. Jadi kan saking bingungnya semua kerja serba salah kayak gitu. Oke. Berarti ya harapan dan kata-kata yang saya sampaikan ke sampean ya mudah-mudahan sampean bisa cepat untuk adaptasi, mengerti apa yang diminta oleh majikan sampean supaya sampean nggak diomeli dari pagi sampai malam kayak gitu ya. Sampean harus lebih semangat, sampean harus lebih bergairah. Ingat tujuan sampean ke Hong Kong itu kan cari duit, cari uang. Kalau udah dapat majikan yang paling tidak nggak buruk-buruk amat, nggak mukul, nggak pelit makanan, terus masalah tempat tidur, istirahat cukup, itu kan sudah standar dan tidak dikatakan dengan majikan yang buruk-buruk amat kayak gitu. Tapi kalau majikan wis ngekei jatah mangan kurang, terus habis itu kadang musim dingin nggak dikasih selimut, tidur di lantai, itu kan bener-bener wis gak perhatian, ditambahi ngomel kayak gitu kan, itu prihatin banget nasibnya kayak gitu kan. Jadi kalau di sini ya harus sampean yang mengubah
untuk Insightnya, bisa pikirannya. adaptasi dengan majikan di Hong Kong. Tuh harapan saya sih sampean bisa adaptasi. Ya harapannya sih ya sampai finish kontrak lah. Kalau memang ini buat nyaman, finish kontrak nyaman sampai bilang nambah lagi rinyi kontrak ya Maria, is okay lah paman, asalkan tambah gaji. Tapi ya nggak mungkin. siapa tahu siapa tahu kedepannya majikan bisa berubah kan. Mungkin lagi pengetesan, adaptasi 1 tahun 2 tahun, nggak tahu kan. Sudah kalau saya sudah handle semua, udah percaya sama saya kan enak. Apapun yang kita minta dikasih. Ya mudah-mudahan harapannya seperti itu. Ya, wis pokoknya mudah-mudahan harus seperti itu. Dan kalau bisa sampean itu selama 3 bulan ini kan belum pernah libur sama sekali toh. Iya. Dan itu buat juga sampean tuh pikiran semakin jipek kayak gitu loh. Iya kan? Jadi kalau bisa libur itu perlu, harus. Jadi ya kita memang butuh uang untuk ngumpulin, tapi kan kalau kondisinya kita kalau nggak ada libur, otomatis kan pikiran semakin boring. Iya. Kalau bisa ya libur untuk refresh, otak itu kan juga butuh istirahat, refresh. Kalau ada masalah-masalah kerjaan kayak gitu kan, dikeluarkan unek-uneknya sama teman-teman di sekitar yang bisa Ya, menurut saya mensupport. begitu, iya. 1 minggu sekali libur, entah itu kenapa. Di luar nggak tahu ngerjain apa, yang penting kumpul sama temen. Hobi ini sampean apa? Hobi? Kalau saya sih hobi nggak ada hobi, cuma suka jahit, jujur aja mbak, soalnya kreatif. Jahit? Jahit, songket, kayak gitu ya? Jahit pakaian lah maksudnya, apa ya, senang maksudnya kalau lihat pakaian apa, model apa, senang bikin. Tapi belum bisa bikin pola, bisa jahitnya aja, tapi belum bisa bikin pola. Cuma itu pola aja yang nggak bisa. Ada loh mbak kegiatan Di mana di itu? Hong Kong itu, nanti saya carikan info ya. Oke, itu gratis bayar? gratis kalau nggak salah. Oke, makasih. Kalau sampean punya duit itu bisa beli alat jahit kecil itu kan. Nah itu nanti sampean bisa ikut aktivitas sama kumpul sama teman-teman yang punya hobi jahit kayak gitu. Jadi kan itu bisa buat kesibukannya sampean atau sampean nyulam, bikin sal kayak gitu, itu biasanya ada kok banyak. Nanti tak carikan arek-arek yang punya hobi-hobi. Sempat sih Anita bilang sempat dulu ada di mana gitu dia kursus bahasa Inggris, tapi dianya terus di situ juga ada kursus jahit gratis, kata Anita itu temen itu. Ya coba entar tanya-tanya dulu, kalau kamu pingin yang jahit ya nggak apa-apa kesana, entah 2 minggu sekali atau seminggu sekali, yang gratis. Iya. Ada itu nanti sampean ikut grup-grup yang seperti itu kan sampean lebih semangat. Jadi nanti kalau seandainya sampean nggak punya pekerjaan, sampean kan bisa bikin sal, entah itu taplak meja, entah itu songket untuk slayer musim dingin kayak gitu kan. Nah itu semakin kreatif ya, mudah-mudahan semakin dilihat majikan, terus majikan semakin jatuh cinta sama sampean toh. Yang dulu-dulunya ngomel karena lihat sampean pengennya sih rajin bekerja, tapi kenyataannya yang dikerjain udah nggak ada karena kan rumahnya kecil. Jadi sampean kalau punya kreativitas seperti itu dikerjakan di rumah majikan tidak melarang, karena memang pekerjaan udah selesai kan, sampean bisa pikirannya nggak sumpek, ya kan, mengerjakan sesuai hobi. Jadi kan nanti bisa buat sampean itu bisa lebih nyaman lagi kerja di rumah majikan. Wes harapannya seperti itu mbak. Nah sekarang sampean kan baru pertama kali kerja di Hong Kong. Pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin kepengen ke Hong Kong, belum pernah ke Hong Kong, pesan-pesannya piye? Buat teman-teman. Pesan kalau teman buat yang di Indonesia mau ke Hong Kong, 1, kalau udah niat, ya niat. 2, kuatin mental. Memang di Hong Kong nggak sama, setiap negara itu nggak sama. Kalau negara Taiwan tuh beda, majikanku majikan dulu tuh baik, tapi ya kerjaannya banyak, cuapeknya minta ampun. Tapi kalau di Hong Kong banyak santainya, tapi harus kuat mental, pikiran, mental, hati, semuanya itu harus kuat, nggak boleh lemah. Tujuannya apa ya? Kita harus selesai tujuannya itu. Kuat, memang harus kuat. Insya Allah kalau kita diiringi dengan kuat, niat, ikhlas, sabar, finish insya Allah. Saya juga berharap seperti itu. Saya nggak takut. Insya Allah dengan niatnya kita, tujuan apa kita, insya Allah kita finish sampai ke depan, sampai finish kontrak, ya mudah-mudahan tambah kontrak. Targetnya berapa tahun di Hong Kong?
Saya nggak pingin lama-lama, cuma 2 tahun aja ya, 4 tahun lah. 4 tahun. Ya soalnya saya punya anak di rumah, punya suami, harus diurus sekolah apa ya, itu nanti gantian sama suami yang suruh kerja gitu aja. Suami baru apa suami yang lama? Ya suaminya lama, masa suami baru? Ya suami cuma 1. Oh. Emang ada berapa suaminya? Nggak ada pemikiran seperti itu, nggak ada. Cuma fokus jalan satu, ya tujuan buat keluarga, tujuannya buat keluarga. Nggak ada yang melencong saat ini. Usia seperti ini 34 mau 40 Oh, masih muda Mbak, masih kuat. Pikirannya pinginnya kerja nyaman, intinya keluarga baik-baik, jangan yang sampai yang enggak yang seperti di luar sana, nggak mau. Ya pikirnya cuma fokus saja buat keluarga, buat anak gitu aja. Ya entah muda atau tua, sebenarnya pikiran saya orang nggak pengen aneh-aneh. Jujur aja polos, saya orangnya sih polos, nggak mau yang mikir yang aneh-aneh seperti apa yang di luar, kehidupan di luar nggak pingin ya. Misalkan ya apa ya, intinya cuma ingin ketenangan, kerja tenang, fokus sama pekerjaan sekarang, harus pulang udah enjoy, nikmatin hasil gitu aja. Tujuan ke Hongkong ini ngapain? Kok memilih ke Hongkong, tujuannya apa? Kalau dulu dari awal dari rumah sih tujuan Hongkong itu ya jujur aja buat lunasi utang pertama. Memang sih kalau Indonesia itu mayoritas tuh kebanyakan utang, jujur aja. Nggak ada yang namanya nggak utang, apalagi utang sama bank. Memang bank. Kok sampai utang bank itu buat apa? Usaha apa? Ya dulu pernah gagal modal itu hampir berapa ya, nggak tahu 5 jutaan, atau suami itu pinjam bank. Nah, buat modal usaha peternakan puyuh. Nah, di situ puyuh tuh anjlok. Karena anjloknya itu kena flu burung. Jadi modal nggak balik, hasil nggak balik. Ya udah, kita hanya bisa lunasin bank. Ya saat ini sampai saya pergi ke sini karena habis modal. Tapi sudah lunas belum? Ya belum. Masih angsuran, masih tetap berjalan, masih lunasin lah, insya Allah ya, targetnya 2 tahun insya Allah lunas lah utang. Oke, berarti target 2 tahun untuk ngelunasin utang bank, kayak gitu. Terus nambah lagi 2 tahun untuk usaha modal rumah tabungan untuk usaha di rumah nantinya, kayak gitu ya. Oke, Mbak, itu selalu sampean harus perlebar ya dalam angan-angan sampean harus ngelunasi utang, sampean harus punya tabungan untuk modal usaha supaya sampean bisa bertahan di Hongkong, kayak gitu ya. Jangan sampai cita-cita sampean yang dari Indonesia ke Hongkong itu putus hanya gara-gara sampean nggak bisa adaptasi dengan majikan di Hongkong, kayak gitu ya. Jadi sampean harus benar-benar perkuat itu tujuan sampean awal ke Hongkong itu apa. Yang penting sampean jalani aja walau majikan susah masa adaptasi, tapi mudah-mudahan sampean bisa dengan adanya banyak teman-teman yang mendukung sampean, sharing-sharing kayak gitu, mudah-mudahan sampean bisa lebih terbuka lagi, lebih memahami lagi majikan Hongkong yang ini, lebih legowo lagi kalau bahasa Jawa, lebih legowo lagi ya, insya Allah bisa kuat lah. Harus pokoknya sampean harus kuat dan harus bisa kayak gitu ya. Jangan sampean kalah dengan kondisi keadaan mental sampean lemah, putus kontrak gara-gara nggak bisa adaptasi sama majikan, kayak gitu ya. Nah, ini masa sulit, masa adaptasi. Mudah-mudahan semakin banyak teman, semakin dikuatkan dan kuat sampai finish kontrak. Mana tahu nanti bisa nambah kontrak. Nah, dengan kedepannya sampean bisa nyaman lagi untuk kerja sama majikan ya. Oke. Makasih ya, Mbak. Yo, makasih banyak, semangat untuk teman-teman ya. Semoga perjuangan teman-teman semuanya mendapatkan hasil sesuai harapan. Sur sangat, selalu jaga kesehatan. Musim dingin sudah tiba, jangan sampai masuk angin, oke? Terima kasih dan bye-bye. Bye-bye dulu. Bye-bye.